Baik adik-adik, sekarang kita akan belajar tentang sistem transportasi pada hewan. Jadi ini transportasi ini sistem pengangkutan atau sistem peredaran, tapi kali ini kita fokus pada hewan. Perkenalkan, nama kakak Andri Tamim atau bisa dipanggil UN. Nah, kita mulai transportasi pada avertebrata atau hewan tidak bertulang belakang atau invertebrata ya nama lainnya. Nah, di sini kita mulai dari porifera atau hewan berpori, hewan berlubang-lubang ya. Mungkin adik-adik tahu SpongeBob. Nah, itu salah satu contoh dari porifera. Nah, ini gambarnya ada amoebosit, choanosit, ada juga ostium atau porinya. Nah, itu bagian-bagian tubuhnya. Nah, jadi sistem transportasi atau peredaran pada porifera ini, contohnya spons, dimulai dari makanan masuk nanti bersama aliran air karena dia hidupnya di perairan. Nah, nanti masuk melalui ostium atau pori-porinya itu. Lalu makanan itu ditangkap dan dicerna oleh sel leher atau choanosit nomor 2. Kemudian selanjutnya sel amoebosit akhirnya akan mengedarkannya. Si makanan itu nanti akan diedarkan oleh si amoebosit ke seluruh bagian tubuhnya. Nah, adapun nanti contoh soal ulangan atau tes atau soal UN yang keluar seperti ini. Jadi bisa kita lihat contoh soalnya, sel yang berperan mengedarkan sari makanan pada filum porifera adalah titik. Opsi A, choanosit. Opsi B, pinakosit. Opsi C, amoebosit. Opsi D, spicula. Dan opsi E, ostium. Yang pasti jawabannya adalah C ya, amoebosit, yaitu sel yang berperan mengedarkan makanan atau sari makanan ke seluruh tubuh. Nah, selanjutnya kita lanjut ke transportasi pada coelenterata. Dia juga termasuk hewan tidak bertulang belakang. Apa contohnya? Nah, adik-adik bisa lihat di sana ada gambar. Nah, itu namanya adalah hidra ya. Jadi dia memiliki ciri khas rongga gastrovaskuler. Kemudian ada lapisan endoderm, lapisan dalam, kemudian ektoderm, lapisan luar. Nah, proses transportasinya itu dimulai dari makanan nanti yang masuk dicerna oleh rongga gastrovaskuler. Lalu makanan tersebut diserap oleh sel-sel endoderm. Nah, selanjutnya sel endoderm itu akan memberikan atau mentransport makanan tersebut atau sari-sari makanan tersebut ke bagian yang luar ya, lapisan luar atau ektoderm. Nah, itu yang terjadi pada hidra. Contoh lainnya ada ubur-ubur ya, yang termasuk coelenterata. Ada obelia. Nah, contoh soal nanti di tes sekolah ataupun tes ujian nasional itu contohnya seperti ini. Hidra SP melakukan proses transportasi dengan menggunakan titik. A, endoderm. B, tentakel. C, nematokis. D, darah.
E. Hidrosit. Nah, jawabannya adalah A. Endoderm. Oke, mungkin cukup sekian untuk kali ini. Terima kasih.